Jadi di dunia modern, stres itu adalah pembunuh nomor satu. Dokter bisa memberikan obat, misalnya, wah darah tinggi, bisa kasih obat, ya darah tinggi, kolesterol, bisa atur pola makan, ya bisa makannya jangan makan ini, jangan makan itu, diet ini, diet itu, bisa. Tetapi dokter, saudara boleh tanya dokter siapapun, tidak bisa mengendalikan stres. Sama-sama katakan, dokter tidak bisa mengendalikan stres. Ya, stres dari pasien mereka. Ya, gula, wah dikasih. Ya, misal tingkat gula atau itu bisa diatur. Kasih natrium atau kasih apapun darah tinggi ya. Saya nggak tahu. Tapi stres itu membunuh. Sama-sama katakan, stres itu membunuh. Stres dari mana? Dari penghukuman. Penghukuman dari mana? Dari kabar buruk. Khawatir, takut. Dari mana? Bukan dari Tuhan. Yesus itu kasih. Yesus itu kasih sempurna. Tuhan itu kasih sempurna. Melenyapkan ketakutan. Stres ketakutan di sisi lain. Tapi Pak harus takut sama Tuhan. Oh bukan takut yang itu. Bukan takut seperti takut kepada COVID atau kepada ular. Itu hormat. Itu worship. Takut akan Tuhan. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik, good news, gospel. Too good to be true, itu artinya gospel. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Sama-sama katakan sempurna. Sehingga saudara memiliki hati nurani yang sempurna. Karena apa? Karena karyanya atau korbannya sempurna. Di dalam tayangan apa saudara? Di dalam tayangan sebagaimana Yesus di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menerima semua yang dia layak terima. Demikian kita di bumi sekarang ini. Apa yang Yesus layak terima? Kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian saudara dan saya di bumi. Sehingga hidup saudara penuh dengan kedamaian. Saudara dan saya hanya memandang Tuhan itu. Melihat Tuhan Yesus itu. Kemuliaan yang kita lihat. Bahwa dia indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu dia lembut, ia tidak lemah. Yesus sekuat baja dan selembut beludru. Ia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Sekaligus hamba yang melayani kita. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, pemelihara jiwa kita, domba-dombanya. Sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Korban persembahan, korban penghapus dosa, korban bakaran. Dan semua komplit. Dia yang mensuplai seluruh kehidupan saudara. Sekaligus roti hidup buat saudara dan saya. Ketika saudara dengar kabar baik, Yesus ini. Saudara makan apa? Saudara makan, mengkonsumsi roti mana yang turun dari surga. Roti hidup, buah pohon kehidupan. Yang menyegarkan, yang menguatkan saudara. Saudara sakit, pasti saudara sembuh. Saudara mengalami masalah ekonomi, keuangan, pasti ada terobosan. Kenapa Bapak bisa bilang pasti? Karena sudah dibayar. Ya, siapa yang layak untuk menerima semua yang sudah Tuhan Yesus bayar ini? Ya yang bayar Yesus. Siapa yang menerima keberhasilan itu, kesuksesan yang luar biasa itu? Saya ya, yang menerima saudara dan saya. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Melalui saudara di dalam Yesus. Siapa yang dipermalukan? Iblis. Amin. Ya, simple. Ya, kita menerima bahwa Tuhan menyertai kita. Sama-sama katakan, Tuhan itu menyertai
Saya orang yang berhasil. Berhasil jenis apa? Berhasil jenis Yesus. Dan ada damai sejahtera, ada shalom. Kita sudah tahu ya, shalom itu definisinya apa? Peace of mind, ya, damai di pikiran, kesehatan, kemakmuran, Kristus. Damai dengan sesama, damai dengan Tuhan, damai, perdamaian dalam peperangan. Selesai sudah, ya. Itu menyertai saudara, itu semua sumber daya surga yang menyertai kita untuk kehidupan kita apa? Selalu berhasil dengan keberhasilan jenis Yesus. Amin ya. Keberhasilan jenis Yesus. Saya senang sekali keberhasilan jenis Yesus tidak seperti damai sejahtera dunia, tidak seperti menurut dunia yang biasanya hanya satu sisi aja atau satu aspek saja atau satu area aja. Luar biasa ya, ayat-ayat yang kita akan renungkan dalam bagian yang kedua ini, ya, dengan judul tentu Shalom Tuhan atau damai sejahtera Tuhan dalam untuk keberhasilan kita. Nah, apa yang perlu diwaspadai? Nah, itu ya, kita akan lihat nih, apa yang perlu diwaspadai dalam damai sejahtera Tuhan ini. Ya, Shalom. Amsal 4 ayat 20 sudah melihat di tayangan. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 14 ayat 27, 1 Yohanes 4 ayat 18, Yesaya 54 ayat 9, Filipi 4 ayat 7. Ya. Jadi kita ini tadi saya katakan kita ini apa? Makan buah pohon kehidupan, roti hidup. Yesus, roti mana yang turun dari surga? Yesus. Buah pohon kehidupan, bukan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa itu Pak? Pengetahuan, lebih banyak pengetahuan. Ya, yang ini kan saya katakan tadi subjudulnya, apa yang kita harus waspadai? Walaupun kita punya damai sejahtera, yaitu dari konsumsi-konsumsi hal yang lebih banyak pengetahuan. Dari TV, dari internet, ya, dari gadget. Ada beberapa orang tidak bisa lepas dari gadgetnya. Tidak bisa lepas. Kenapa? Karena terikat. Jadi Tuhan hari ini juga memperingatkan. Caranya gimana? Ya meditasi firman Tuhan. Kita nggak perlu takut kekurangan, kekurangan, ketinggalan update gitu ya. Ya kadang-kadang saya bicara sama generasi anak-anak yang disebut generasi Z. Selalu mau update terus. Kalau saya cerita, nak tahu nggak cerita ini? Oh itu mah udah kuno, udah basi pi. Kapan? Baru kemarin aja udah basi, saudara. Ya, jadi selalu ada pro dan kontra itu, ya baik dan jahat, kan? Buah pohon pengetahuan itu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jahat nggak? Enggak. Ya, kudus benar adil, Tuhan yang tanam, Tuhan yang bikin. Ya, hukum Taurat bahwa pengetahuan yang baik yang jahat, Tuhan yang berikan. Tetapi itu tidak memberikan kehidupan buat manusia, tetapi pelayanan kematian. Yang memberikan kehidupan apa dong Pak? Buah pohon kehidupan, namanya juga buah pohon kehidupan. Jelas kan? Kutubnya pengetahuan yang baik yang jahat, pengetahuan. Pohon kehidupan. Shalom. Shalom Kristus. Amin. Ya. Jadi kita mau input Yesus di gerbang mata dan telinga kita. Sehingga kita tahu gitu ya. Kan ini harus diwaspadai. Jangan sampai kita nggak hidup lagi dalam damai sejahtera. Ya, ketika orang makan dari pribadi Yesus yang adalah pohon kehidupan, maka dia menerima apa? Menerima hikmat, kebenaran, kudusan, penebusan, kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan berkat-berkat. Unmerited favor-nya mengalir dengan deras dalam kehidupan kita. Nah, tetapi kita waspada terhadap gerbang mata dan telinga. Sadar akan apa yang kita dengar dan lihat secara teratur. Ya, karena itu
Tuhan memperingatkan, jangan sampai terikat, jangan sampai dikuasai. Sama ya, seperti saudara punya uang nggak apa-apa. Tapi kalau uang menguasai saudara itu masalah. Karena uang itu budak yang baik, hamba yang baik, tetapi Tuhan yang jahat, kejam, nggak peduli, membunuh, merusak. Kalau dia jadi tuan, sama saudara. Ya, jadi saudara boleh memiliki pengetahuan. Saya nggak bilang saudara nggak boleh nonton TV, nggak boleh lihat gadget, nggak boleh lihat handphone, bukan. Tetapi jangan sampai itu menguasai. Ya, karena itu kita terus yang fokus adalah Amsal 4 ayat 20 ini katakan, hai anakku. Siapa? Bapak kita, Yesus. Ya, ini Amsal bicara Lady Wisdom. Siapa Lady Wisdom? Yesus, hikmat. Perhatikanlah perkataanku. Nah, perkataanku itu disebutnya meditate tentang perkataan Yesus. Meditasikan, renungkan. Ya, lihat dan dengar pada Yesus. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Lihat ya, jadi telinga kita bukan kepada pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Danger, saudara. Kenapa? Karena buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat kemudian membuat kita memiliki hati nurani yang jahat. Tetapi kita bersyukur oleh darah Yesus, oleh korban Yesus, hati nurani kita menjadi sempurna lagi. Hati nurani yang sempurna, yang tidak jahat. Bukan evil conscience, ya, hati nurani yang jahat, bukan, ya, tapi kita tahu, oh, arahkan telinga kita pada ucapan Yesus. 21, janganlah semua itu menjauh dari matamu. Ya, mata kita hanya fokus gadget aja, update aja. Bukan nggak boleh, TV aja, drakor gitu. Sekarang lagi rame anak saya nonton drakor. Nggak habis-habis, enggak. Beri break, renungkan firman Tuhan. Perkatakan, muttering, artinya perkatakan dengan lembut. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena saya duduk dalam lindungan Maha Tinggi. Bermalam dalam naungan Maha Kuasa. Berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ambil ayat yang saudara sudah dengar hari ini misalnya. Ya, jangan menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Sehingga hati kita terang. Enlightenment, terang, ting. Itulah kehidupan yang penuh dengan bahagia dalam kehidupan saudara. Ya, jaga. Sama-sama katakan jaga. Ya, tadi kan dikatakan jaga. Apa yang kita dengar dan lihat. Ya, sehingga di dalam hati kita terus ada Yesus, yaitu firman Tuhan yang kita dengar. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 14 katakan gini, firman. Ya, firman itu perkataan kan? Firman, Tuhan berfirman. Berarti kita dengar dengan telinga. Firman itu Yesus. Yesus itu firman. Kita dengar dengan telinga. Kita pandang Yesus. Kita juga artinya mendengar dengan telinga. Karena kita melihat dengan mata hati kita. Ya, itu menjadi manusia Yesus, ya, dan diam di antara kita. Kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Dia ada bersama-sama kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Melalui apa kita sekarang? Melalui firman Tuhan. Saudara dengar gini, saudara sedang melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, penuh kasih karunia. Yesus itu super abound grace, ya, kasih karunia yang super abound, yang tidak terbatas, penuh kelimpahan dan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran hadiah. Jangan lupa saudara ya, Roma 5 ayat 17. Much more, lebih-lebih mereka yang kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran atau kebenaran hadiah yang dianugerahkan akan berkuasa dalam hidup, reign in life di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi yang dimaksud penulis Amsal itu adalah Yesus. Semakin banyak kita dengar Dia, semakin kita lihat Yesus, maka kita semakin sehat dan kuat.
Sama-sama katakan sehat dan kuat. Ya, firman Allah itu seperti pedang bermata dua, menembus. Wah, saya senang kalau firman Tuhan itu menembus sampai tulang-tulang atau sendi-sendi dan sumsum misalnya. Di dalam kitab Ibrani. Berarti sendi-sendi saya penuh diinfiltrasi oleh firman. Sehingga kita nggak akan bermasalah dengan sendi. Wah, tulang-tulangnya saya sakit, sendi-sendi saya sakit, saya udah nggak bisa lari. Nggak bisa. Hati gembira, obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena hati saya gembira, karena kabar baik, semangat saya nggak patah. Tulang-tulang saya nggak kering. Kenapa? Ya ini firman Tuhan. Ya, jadi semakin sehat dan kuat kita. Tubuh fana kita tertular atau diresapi dengan hidup dan kuasa kebangkitan Yesus. Tadi Bapak bilang sumsum gimana? Diresapi oleh kuasa kebangkitan Yesus. Sumsum itu bicara apa? Bicara imun sistem kekebalan tubuh. Wow, orang cari sekarang imun sistem. Makan vitamin ini, vitamin itu, MLM ini yang jual vitamin A, vitamin D, B. Bukan vitamin B maksudnya, vitamin B ya. A, B, C, D maksudnya. Wah, ini mengeluarkan imun. Udah makan itu, sakit juga, kena juga. Tidak kekal, tidak sempurna. Tetapi ada yang sempurna, firman Kristus. Sampai kepada sumsum kita menembus. Imun sistem kita. Oh, masa Pak Melki nggak bisa kena? Saya udah bilang, nggak bisa karena saya di dalam Yesus. Saya duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam naungan Maha Kuasa. Sombong Pak? Enggak, saya di dalam Yesus. Yesus proteksi saya. Kota benteng saya, kubu pertahanan saya, perlindungan saya, gunung batu saya, perisai saya. Di bawah kepaknya saya berlindung. Demikian juga saudara, tersedia semua. Itulah Shalom Kristus. Amin. Ya, jadi Yesus itu menjadi kehidupan dan kesehatan kita. Ini artinya kita memandang Yesus dan mengarahkan gerbang telinga kita, mata kita hanya kepada Yesus. Ya, nasihatnya boleh nonton TV, gadget, ya, tapi jangan overdosis melalap itu semua. Ya, ketika saya 1998 terjadi kerusuhan, saya masih tinggal di Jakarta, di Pluit. Banyak cerita yang saya dengar seperti ini. Oh, itu si Engko itu meninggal di rumahnya, bukan karena kerusuhan, saudara. Dia nonton TV, setiap hari TV itu memberitakan tentang kerusuhan. Setiap hari. Demo rusuh, demo rusuh, demo rusuh, demo rusuh. Banyak orang duduk di depan TV meninggal. Mungkin juga banyak hari-hari ini yang bukan karena COVID-19. Karena imun sistemnya turun. Yang didengar hanya kabar buruk. Bad news. Yang didengar hanya kabar-kabar celaka. Bisa aja dia dengar, wah vaksin sudah ini. Tapi dia dengar juga, oh ini begini nih. Konspirasi nih, ini mau masukin chips, ini begini, ini begitu. Saudara jangan takut. Saudara sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara saya sudah dimeteraikan oleh nama Tuhan Yesus. Nama Bapa kita di dahi kita. Kita milik Yesus. Kalau Antikris mau mencap kita atau memberikan tanda sama kita, dia harus berhadapan dulu dengan pemiliknya. Berarti apa Pak? Bapak setuju dengan vaksin? Setuju aja kalau pemerintah sudah berikan. Dulu juga saya divaksin cacar, BCG dan lain-lain. Baris aja tuh waktu masih SD atau SMP. Saudara tenang. Ya, terima Shalom Yesus untuk bebas dari stres atau stres hidup. Ya, stres itu pembunuh nomor 1 di dunia. Itu pengetahuan kedokteran. Saudara boleh cek di gadget saudara. Atau maksudnya tanya Mbah Google katanya ya. Jadi di dunia modern stres itu
adalah pembunuh nomor satu. Dokter bisa memberikan obat, misalnya, wah darah tinggi, bisa kasih obat, ya darah tinggi, kolesterol, bisa atur pola makan, ya bisa makannya jangan makan ini, jangan makan itu, diet ini, diet itu, bisa. Tetapi dokter, saudara boleh tanya dokter siapapun, tidak bisa mengendalikan stres. Sama-sama katakan, dokter tidak bisa mengendalikan stres. Ya, stres dari pasien mereka. Ya, gula, wah dikasih. Ya, misal tingkat gula atau itu bisa diatur. Kasih natrium atau kasih apapun darah tinggi ya, saya nggak tahu. Tapi stres itu membunuh. Sama-sama katakan, stres itu membunuh. Stres dari mana? Dari penghukuman. Penghukuman dari mana? Dari kabar buruk. Khawatir, takut. Dari mana? Bukan dari Tuhan. Yesus itu kasih. Yesus itu kasih sempurna. Tuhan itu kasih sempurna. Melenyapkan ketakutan. Stres ketakutan di sisi lain. Tapi Pak harus takut sama Tuhan. Oh bukan takut yang itu. Bukan takut seperti takut kepada COVID atau kepada ular. Itu hormat. Itu worship. Takut akan Tuhan. Saya bacakan ya. Jadi stres itu bukan dari Tuhan. Penuaan dini, nyeri, sendi-sendi, ruam, sakit lambung, pertumbuhan abnormal, ketidakseimbangan dalam tubuh. Itu akibat apa? Akibat stres. Tapi Tuhan mengatakan apa? Ya, di bagian pertama saya sudah sampaikan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera, shalom, bahasa Aramnya, bahasa Ibraninya, shalom, kutinggalkan bagimu. Jadi Tuhan naik ke surga itu shalom spesial ditinggalkan bagi murid-muridnya, bagi saudara saya. Bahkan ketika murid-muridnya takut, Tuhan katakan apa? Shalom. Terima shalomku, damai sejahteraku, bukan damai sejahtera dunia. Saudara cek bagian yang pertama dari khotbah bab yang ke-7 ini. Itu dikatakan damai sejahteraku, warisanku, warisan Yesus, salam Yesus kepadamu, dan apa yang kuberikan, jadi apa yang Tuhan Yesus wariskan, dan saudara adalah pewaris, penerima hak waris, terima saja, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Beda. Damai dunia itu beda. Dengan shalom Kristus, jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan stres. Itu bukan perintah, jangan stres ya, bukan. Karena Tuhan saudara menerima shalom Yesus, karena saudara katakan amin. Sekarang katakan amin. Untuk damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Yang di atas hikmat dunia. Memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga saudara sehat. Kuat, segar. Sekali lagi ya, shalom itu artinya sangat padat, sangat kaya. Ya, ini kalau ini definisi dari Hebrew lexicon, ya, kamus. Shalom sebagai berikut: kelengkapan, keselamatan, kekuatan pada tubuh, kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran, kedamaian, keheningan, ketenangan, kepuasan, perdamaian, hubungan dengan manusia lain, perdamaian dengan Tuhan, hubungannya dengan perjanjian, pendamaian dari perang. Wah banyak, ya, kaya dan padat, sama-sama katakan kaya dan padat. Karena itu saya ringkas saja. Peace of mind, damai di pikiran, di hati, ya, kesehatan dan kemakmuran. Damai dengan manusia, dengan Tuhan. Dalam peperangan ada perdamaian, tidak ada perang maksudnya, ya. Jadi itu yang shalom yang Tuhan karuniakan. Ya. Jadi implikasi penuh dari shalom Yesus, hidup kita tuh sehat, sama-sama katakan sehat. Muda, energik. Ya. Pak, ingat umur, Pak? Enggak, muda, energik, bersemangat, kuat. Haleluya. Ya, saya baru dengan istri saya diajak hiking, naik gunung, vertikal begini. Ya, anak-anak jauh lebih muda. Beda 10 tahun, 20 tahun bahkan. Lebih. Tidak sanggup. Kita sampai puncak dengan gembira. Bukan kekuatan kita sadar.
Bahwa itu masuk sampai ke sendi-sendi kita. Firman yang kita renungkan itu masuk sampai kepada sumsum kita. Nah, saudara dengar aja di bagian yang pertama ya. Jadi Shalom Yesus itu diwariskan untuk mempersiapkan kita untuk sukses Yesus. Ya, jadi kita tuh tidak bisa dilumpuhkan atau disabotase dengan ketakutan. Karena ketakutan itu kan, ini warningnya kan, waspadanya kan. Ketakutan itu, kita udah punya Shalom, ketakutan nyerang terus, supaya menyabotase. Ya, bahkan ketakutan Tuhan meninggalkan kita atau tidak menyertai kita lagi. Kan disabotase keberhasilan kita. Ya, jadi semua ketakutan itu dimulai dari sebuah kebohongan atau ketidakbenaran. Fakta Pak, tapi kebohongan. Kenapa? Karena yang kelihatan sementara. Yang tidak kelihatan firman Tuhan katakan kekal. Jadi kalau saudara diadu dengan fakta, dengan kenyataan, ya tuh Pak, tuh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta juga tiap hari banyak yang mati, meninggal karena stres, karena COVID, karena sakit jantung, karena serangan ini, serangan itu. Saya nggak mau menghakimi mereka. Yang saya tahu, saya punya kebenaran. Ya saya nggak mau dibohongin sama iblis, nggak mau ditipu. Ya, entah bagaimana orang menjadi percaya. Ya, kebohongan. Contoh, semua orang juga bisa kena COVID-19. Fakta atau kebenaran? Kebohongan atau kebenaran? Kemudian orang percaya. Enggak. Dengar kebohongan. Wah, belum tentu selamat. Mana bisa dosa masa depan diampuni? Dosa saudara masa depan semua dibanding 2000 tahun yang lalu. Kenapa jadi bisa bilang nggak bisa diampuni? Atau soteria atau keselamatan yang Paulus beritakan tuh kepada Timotius. Soteria. Yang sama seperti Shalom itu. Begitu utuh, begitu komplit, begitu luas dan dalam. Tapi dikatakan bisa hilang. Itu kan menerima penipuan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, yang jelas begitu aja. Saudara cek aja. Jadi kalau firman yang disampaikan atau saudara yang dengar di mimbar melalui mulut siapapun itu memberikan saudara ketakutan, kecemasan, tuduhan, dakwaan, buang. Nih baca ya 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada, mutlak tuh tidak ada ketakutan. Mutlak, absolut. Di dalam kasih, di dalam Yesus tidak ada ketakutan, mutlak. Kasih yang sempurna, Yesus kasih yang sempurna. Allah adalah kasih, dialah kasih yang sempurna. Dialah kasih mula-mula. Melenyapkan ketakutan. Ketakutan itu seperti gelap, ada terang, gelap hilang. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi di bawah hukum Taurat memang bikin takut, penghukuman, ya. Dan inilah akar terdalam daripada stres dan ketakutan, penghukuman. Itulah yang memunculkan penyakit, daya tahan tubuh atau imun sistem yang rusak, bahkan kemiskinan. Kegagalan, karena kutuk, diperkatakan terus, yang buruk-buruk. Wah saya memang gak bisa sukses. Padahal semua tersedia sebagai hadiah, sebagai hak kita. Dan barang siapa takut, ya, ini bahasa Yunaninya phobeo, kayak phobia, ya, be afraid, ya, bukan worship tadi ya. Tadi saya katakan takut akan Tuhan itu worship, menyembah Tuhan. Ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi masih ada yang nongol gitu. Saya bayanginnya ya. Kalau kita sempurna di dalam kasih, Yesus adalah kasih, Tuhan adalah kasih. Dan ini kita di dalamnya sempurna. Sepenuhnya hanya kelihatan Yesus. Ya, dan diproteksi sempurna oleh Yesus. Kalau nggak sempurna di dalam kasih, mungkin kakinya nongol. Kena. Mana bisa gitu Pak?
Tidak percaya, menolak, menepis. Iya, saya percaya Pak, keselamatan kekal nanti. Tapi di dunia ini, kan lihat aja Pak, rasul-rasul aja semua. Dia bilang semua, padahal nggak semua ya, martir. Ada Yohanes nggak martir, ya. Dibunuh, mengalami penyiksaan. Masa kita enggak? Ya saudara, itu kembali lagi, bukan apa yang Yesus katakan. Ya karunia martir bisa aja, seperti Paulus, sudah mau pulang, dia bilang, sudah sampai garis finish, pulang Dan dia dipenggal kepalanya. Merem di bumi, melek di surga. Tapi bukannya kita ini menjadi bulan-bulanan atau objek serangan iblis atau penyakit atau wabah atau bencana. Tidak, kita di dalam Yesus. Hati nurani kita sempurna. Ya, karena korbannya sempurna. Kita tidak takut. Kita memiliki pewahyuan bahwa Tuhan mengasihi kita sempurna. Kita ini beloved, paling dikasihi oleh Bapa. Dan itu mengusir semua ketakutan. Mengusir semua kebohongan itu semua. Kecemasan, keraguan, kekhawatiran. Yang menentang kita untuk menerima semua warisan shalom Tuhan. Ya, saudara katakan aja, ingat aja gini. Tuhan tuh gak kerjasama dengan roh ketakutan, enggak. Wah, diberikan itu supaya cari Tuhan. Enggak, Tuhan gak kerjasama sama roh ketakutan. Ya, banyak orang menutupi percaya akan kasih karunia dengan ketakutan, misalnya dipecat. Ada. Atau takut gajinya dipotong. Kenapa Pak gitu Pak? Iya, saya nggak lihat. Beberapa jemaat saya memiliki usaha dan ketika tahu bahwa dia di bawah kasih karunia yang radikal, percaya yang mereka sebut hyper grace. Coba nggak salah-salah banget sih hyper grace. Memang grace itu hyper. Kasih karunia itu superabound, hyper itu artinya. Tidak terbatas. Kemudian pesanannya atau biasanya memesan dibatalkan, ditutup. Bahkan beberapa pekerjaannya dihalangi, ditutup. Banyak orang membuang kasih karunia hanya dengan begitu. Atau menutup-tutupi percaya. Itu tidak sempurna di dalam kasih. Anak saya bilang gini, Pi, aku lihat ya Pi, orang yang belum tahu kenal kasih karunia, dibandingkan dengan orang yang sudah pernah kenal kasih karunia, sudah diberitahu, dan menolak, itu bahaya yang lebih menolak loh. Mungkin. Tanpa menghukum siapapun ya. Karena kasih karunia itu selalu baru setiap pagi. Tersedia buat siapapun. Yang mau percaya. Yang mau kembali. Tetapi iblis itu sangat takut sekali kalau orang-orang Kristen itu berkuasa dalam hidup. Berhasil berkuasa, destined to reign. Ditakdirkan berkuasa oleh Tuhan dan menjadi berkuasa. Karena kalau orang-orang percaya itu berkuasa dalam hidupnya, iblis tidak. Penyakit tidak, kemiskinan tidak, dosa tidak. Amin. Ya, sebagai penutup ya dari Shalom Yesuslah kita memperoleh, kita sukses Yesus. Mutlak memiliki Shalom Yesus ya. Itu kasih karunia itu adalah Shalom Kristus. Ya. Kita harus percaya dengan mutlak bahwa Tuhan itu tidak murka atau tidak menghardik atau kata-kata penghukuman ya terhadap kita. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku ya. Mau bukit-bukit beranjak, gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi heset, kasih setiaku itu heset, grace, kasih karuniaku tidak akan beranjak daripadamu, tidak akan kemana-mana, selalu tersedia. Karena itu saudara, itu diperingatkan, diingatkan, ada. Bukannya menepis kasih karunia, bukan ketakutan.
Dan perjanjian damaiku, nah ini, perjanjian shalomku tidak akan bergoyang, tidak akan goyang, tetap teguh. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Aku berbelas kasihan kepadamu sehingga dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanmu aku tidak akan pernah lagi ingat. Itulah kemurahan Tuhan, itulah mercy Tuhan terhadap kita. Dan kita menerima kasih karunia yang berkelimpahan dan shalomnya. Mau sekeliling bergoncang, mau gimana goyahnya, kita tetap tenang, aman. Amin. Jadi kita minta sukses Yesus itu. Ya, berhasil, beruntung, sakal tuh. Hikmat tuh artinya juga sakal atau berhasil dan beruntung, sama satu akar kata. Sebab semua, katakan semua sumber daya surga menyertai kita. Tuhan mengasihani kita dan Tuhan tidak mau kita khawatir akan apapun. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah, sumber daya surga ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal artinya Tuhan di atas waktu dan ruang, ya, melampaui waktu dan ruang, dia tidak terbatas oleh waktu dan ruang, dia pembuat mujizat, akan memelihara hati dan pikiran kita tetap tenang, tidak takut, tidak stres dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kami diperjelas lagi bahwa kami memiliki sumber daya surgawi. Shalom Kristus yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami. Kami tidak takut. Kami memiliki sukses Yesus. Kami memiliki jenis keberhasilan Yesus. Dalam segala aspek seimbang. Semua sukses. Semuanya maksimal. Dan kami tahu Tuhan, kami juga tidak mau lagi diberikan kabar buruk. Kami menentang semua kabar buruk, dakwaan, tuduhan, hati nurani yang jahat, tidak mau lagi. Karena korbannya sempurna, hati nurani kami sempurna. Terima kasih Bapak. Kami mau menikmati Tuhan, damai sejahtera Tuhan di dalam kesuksesan kami, di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan kalau saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini belum menerima Yesus, belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hari ini adalah hari yang baik. Saudara dengar kabar baik. Saudara berkata, saya mau tuh. Saya udah nggak mau hidup di dalam ketakutan, di dalam kecemasan, di dalam gunung bergoncang, laut bergelora, khawatir, dan saya nggak punya perlindungan. Saudara berkata, saya mau. Saudara dapat berdoa bersama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Hapus semua dosa saya, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saya anakmu yang Engkau kasihi. Engkau Bapak saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya menerima damai sejahtera-Mu sebagai warisan. Melampaui akal budi saya, melalui pemikiran, pengetahuan dunia. Dan saya diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya boleh mendengar firman-Mu, kabar baik-Mu, dan saya diselamatkan. Semua yang bersama-sama kita mendengar kabar baik ini, bagikan kepada semua orang. Bagikan kabar baik ini. Sehingga kita boleh melihat Tuhan dipermuliakan melalui semua kita. Di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.